Terima kasih kepada Dr. Gigi Irsyad Sunari atas sambutannya. Baik, langsung saja Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat sekalian, kita akan menuju materi yang pertama, yaitu tentang bagaimana cara merawat atau menjaga kesehatan gigi mulut pada anak di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi sebagaimana kita ketahui ini, dengan adanya pandemi ini, seluruh tatanan kehidupan juga berubah, termasuk juga dengan treatment untuk perawatan gigi anak. Nah, nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita bisa saling sharing ya, saling bertukar informasi sehingga nanti bisa mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi mulut pada anak. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu pembicara pada kali ini. Beliau adalah Dr. Gigi Shelly Patawulandari. Beliau merupakan dokter gigi spesialis anak di Kabupaten Cirebon. Jadi untuk Bapak Ibu atau teman-teman semua yang berdomisili Cirebon dan sekitarnya, Cirebon sudah memiliki dokter gigi spesialis anak khususnya di kabupaten. Nanti beliau bisa ditemui salah satunya di tempat praktik beliau di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Nanti Rumah Sakit Abdi Winangun, maaf. Dan Mitra Plumbon. Jadi untuk teman-teman semua atau Bapak Ibu semua yang berdomisili di Cirebon bisa melakukan perawatan untuk kesehatan gigi anak, nanti bisa menghubungi beliau. Baik, langsung saja kita mulai ya Bapak Ibu ya. Saya persilakan kepada Dr. Gigi Shelly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sebagai Ketua PDGI teman-teman dokter gigi serta masyarakat umum yang hadir pada acara webinar pagi ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada PDGI Kabupaten Cirebon yang telah mengundang saya untuk mengisi acara webinar pagi ini. Mana itu materi? Materinya mana? Pada pagi hari ini, saya mengangkat tema tentang kesehatan gigi anak saat pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui, awal tahun 2020 ini, di Indonesia mulai masuknya penyakit virus COVID yang akhirnya menyebabkan di mana penularan virus COVID ini yang proses penularannya begitu cepat dan banyak juga masyarakat orang-orang yang terinfeksi dan banyak juga yang akhirnya meninggal. Nah, karena pengaruh COVID ini akhirnya masyarakat itu banyak sebagian besar mengalami khawatir ya. Mereka takut dan pun dengan dokter gigi pun merasa khawatir. Dan makanya karena kenapa? Karena dokter gigi itu banyak melakukan tindakan dokter gigi itu yang mengakibatkan mengeluarkan tindakan gigi yang mengakibatkan aerosol. Nah, akhirnya dokter gigi itu melakukan keterbatasan dalam untuk pelayanan kesehatan. Akhirnya
terjadinya keterbatasan masyarakat dalam menjangkau fasilitas kesehatan gigi dan mulut. Banyak anak-anak, banyak orang-orang, terutama anak-anak yang mengeluh sakit gigi. Nah, di sini, apalagi pada saat masa pandemi ini, banyak anak-anak sekolah kan diliburkan dengan di rumah. Nah, orang tua dengan anak-anak di rumah itu biasanya memanjakan anak-anaknya untuk memakan makanan yang mengandung manis atau mengandung sukrosa. Nah, disinilah peran orang tua itu harus aktif seperti bagaimana, jangan sampai dengan anak-anak belajar di rumah itu akhirnya anak-anak mengkonsumsi makanan yang mengandung makanan manis-manis. Dan diharapkan dengan orang tua aktif dan orang tua mengerti, paham dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anak ini, akhirnya membuat gigi dan mulut anak pun akan sehat dan menghasilkan nutrisi yang baik. Dengan nutrisi yang baik, maka sistem kekebalan tubuh si anak pun akan bekerja dengan baik, dan hal itu merupakan modal utama si anak untuk melawan COVID. Lanjut. Kesehatan gigi dan mulut merupakan, seperti kita ketahui, merupakan bagian penting dari kesehatan tubuh secara umum. Gigi dan mulut yang sehat dengan gigi dan mulut yang sehat, si anak mempunyai kemampuan untuk mengunyah ataupun untuk makan, sehingga nutrisi yang masuk pun akan tercerna dengan baik, dan asupan pun yang sehingga si anak pun tubuh jadi sehat dan mempunyai kemampuan untuk melawan COVID-19 ini. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita untuk para masyarakat umum, saya akan menjelaskan tentang mengenai rongga mulut dalam tubuh kita. Ya. Pertama, harus kita ketahui adalah jenis gigi pada saat masa tumbuh kembang ini. Masa pertumbuhan gigi itu selama hidup itu ada dua. Pertama adalah gigi susu. Gigi susu itu gigi yang pertama kali muncul kurang lebih usia mulai 6 bulan. Tapi ibu-ibu semua jangan khawatir, karena tiap anak itu pasti pertumbuhan giginya itu berbeda-beda. Gigi susu ini semuanya berjumlah lengkap itu 20 gigi total semuanya, dan sekitar usia 2,5 atau 3 tahun itu jumlah 20 itu akan lengkap. Selanjutnya adalah gigi tetap. Gigi tetap pertama kali itu usia 6 tahun, yaitu pertama kali tumbuhnya gigi geraham molar pertama. Itu tumbuhnya itu di belakang gigi susu. Kadang orang tua itu nggak paham bahwa itu disangkanya itu adalah anak-anak, padahal sebetulnya itu usia 6 tahun itu sudah mulai tumbuh gigi tetap. Nah, seperti kita ketahui, susunan gigi susu ada 20 gigi. Yang pertama itu muncul adalah gigi seri yang rahang bawah. Yang pertama itu urutannya dari bawah, lalu usia 6 bulan. Nah, tiap anak pun berbeda-beda ya. Lalu lanjut ke gigi seri atas. Tapi kadang patokan ini, usia-usia ini kan ada patokannya. Ini tidak menjamin sama gitu. Tiap anak itu pertumbuhannya berbeda-beda. Ada yang atas dulu, ada yang bawah. Tapi minimal kita tahu pertumbuhan gigi awal, gigi seri yang pertama yang bawah, lalu lanjut ke atas, ke lateral, lalu ke atas lagi, dan lalu gigi belakangnya ke posteriornya. Ada urutannya seperti ini. Yang jelas usia 2,5 tahun sampai 3 tahun itu gigi anak sudah mulai lengkap. Tapi misalkan nih, ada anak misalkan lewat dari 6 bulan, orang tuh kadang khawatir. Kenapa sih nggak mau belum tumbuh? Ibu jangan khawatir. Pokoknya sampai usia 18 bulan itu anak
belum tumbuh, nggak apa-apa. Nah, setelah lewat 18 bulan, baru ibu harus diperiksakan. Kenapa giginya belum tumbuh? Lanjut. Selanjutnya, susunan gigi dewasa. Gigi dewasa itu ada 32 jumlahnya. Yang tadi saya jelaskan, gigi pertama kali muncul itu gigi geraham yang pertama. Lalu lanjutnya ke gigi depan. Jadi tiap gigi tumbuh itu ada usianya. Gitu. Sampai terakhir fungsi yang gigi geraham yang ketiga itu muncul sekitar usia 18 sampai 21 tahun. Jadi jangan kaget kalau misal usia 20 tahun, kenapa sih gigi saya masih tumbuh? Nah, itulah gigi geraham. Nah, antara gigi susu sampai gigi dewasa ini adalah masa peralihan. Jadi ibu-ibu jangan khawatir pada saat jangan kaget tahun sampai 12 tahun itu dalam masa peralihan dari gigi susu ke gigi tetap. Mungkin di antara usia segini banyak yang bolak-balik ke dokter gigi ya untuk pencabutan gigi. Ini struktur gigi. Lapisan yang terkeluar adalah enamel. Enamel itu yang merupakan lapisan yang paling terkuat, paling kuat jaringan tubuh. Karena jaringan ini matriks anorganik yang 90%. Nah, lapisan kedua adalah dentin. Ya, lapisan ini dengan enamel. Yang ketiga adalah jaringan pulpa. Ini terdiri dari pembuluh darah, saraf, dan sel-sel. Nah, apabila ibu apabila mulai terasa, biasanya tuh sampai lapisan kedua, lapisan dentin ini. Dan lapisan yang ketiga, lapisan pulpa ini bisa menyebabkan nyeri yang sangat hebat. Nah, apabila dibiarkan lama-lama, pulpa ini akan menyebabkan mati dan akhirnya terinfeksi dan akhirnya terjadi pembengkakan pada wajah. Lanjut. Nah, apa sih pengaruh gigi terhadap gigi permanen? Banyak orang tua belum paham pengaruh gigi sulung terhadap permanen. Banyak orang tua juga datang ke dokter gigi, dok gigi saya rusak, pengen dicabut. Jadi banyak masyarakat yang belum paham. Kenapa? Mereka maunya cabut, mereka cabut. Nah, jadi pengaruh gigi sulung terhadap gigi permanen itu gigi sulung itu sebisa mungkin dipertahankan sampai saatnya tiba tanggal. Mempertahankan ruangan itu fungsinya gigi susu ini nantinya akan memberikan tempat buat gigi tetap. Jadi gigi susu itu merupakan guidance, membantu untuk si gigi tetapnya untuk tumbuh. Kalau misalkan pada saat dini gigi susu sudah dicabut, gigi tetap kehilangan arah, kehilangan guidance-nya untuk tumbuh. Makanya banyak kejadian kalau giginya lebih cepat dicabut, itu untuk tumbuhnya itu lama sekali. Jadi butuh penanganan khusus untuk kasus seperti ini. Selanjutnya untuk perkembangan wajah. Makanya kenapa gigi sulung ini berpengaruh pada perkembangan wajah. Apabila giginya rusak, otomatis wajah tidak proporsional. Contohnya, apabila gigi depannya anak itu rusak, tidak ada, otomatis itu ketinggian wajah pun akan menjadi lebih pendek. Wajah tidak terlihat proporsional. Dan gigi sulung ini berpengaruh dalam fungsi. Kenapa gigi sulung itu harus bagus? Kenapa harus baik? Gigi sulung itu berfungsi untuk pengunyahan. Dengan pengunyahan yang baik akan membuat perkembangan wajah si anak pun akan berkembang dengan baik.
Selanjutnya pengaruh ke dalam pengaruh fungsi bicara. Apabila anak gigi sulungnya mengalami kerusakan, dia akan kesulitan pengucapan saat berbicara. Biasanya anak sulit bicara untuk mengucapkan huruf T, J, F, atau V karena gigi depannya itu hilang. Selain itu juga ada pengaruh juga ke fungsi fonetik ya. Jadi kadang anak yang tidak punya gigi sulungnya, mereka mempunyai dampak psikologis sih, mereka jadi malu, jadi minder begitu. Makanya pentingnya gigi sulung itu untuk bagi anak-anak. Kelainan pada gigi anak yang banyak terjadi yaitu garis besarnya itu adalah karies gigi, penyakit gusi dan jaringan periodontal, maloklusi, trauma gigi, dan anomali gigi. Nah, lanjut secara besar seperti ini. Kita akan bahas kelainan gigi pada anak-anak yang banyak terjadi pada praktek dokter gigi. Di sini pada anak-anak karies gigi itu merupakan kerusakan jaringan keras gigi akibat kerusakan jaringan keras gigi karena adanya interaksi antara diet terutama yang makan makanan mengandung sukrosa ya, yang manis-manis, itu interaksi juga antara mikroorganisme yaitu dengan adanya bakteri dan didukung oleh adanya waktu. Dengan waktu yang panjang ini, ketiga interaksi ini yang akan menyebabkan karies gigi. Karies gigi yang seperti tadi saya katakan itu lama-lama prosesnya memang jangka panjang. Apabila anak tidak menyikat gigi, ini proses karies itu akan berjalan terus. Contohnya untuk anak-anak itu terkena dengan early childhood caries. Itu biasanya pada anak-anak di bawah 5-6 tahun itu, jadi ada terlihat white spot di permukaan giginya itu akibat minum susu atau formula yang dibiarkan tanpa pembersihan. Lama-lama apabila white spot ini dibiarkan, nah akan terjadi seperti ini. Ini banyak terjadi pada anak-anak. Biasanya akibat konsumsi gula berlebih. Nah, kebiasaan minum susu di botol yang tidak dilakukan pembersihan sejak dini dan gigi ya tidak dibersihkan. Selain karies gigi, yang banyak terjadi adalah persistensi, yaitu akibat gigi sulungnya belum tanggal, sedangkan gigi permanennya sudah muncul. Dan hal ini harus cepat ditangani karena dapat mempengaruhi tata letak gigi permanen. Jadi apabila tidak cepat ditangani, dampaknya akan terjadi maloklusi atau kelainan hubungan gigi atas dan bawah yang tidak harmonis. Nah ini tadi abses. Abses ini awalnya dari proses penjalaran dari enamel gigi, dari ke dentin, lalu lari ke lapisan yang ketiga, jaringan pulpa. Nah apabila jaringan ketiga ini dibiarkan saja dan lama-lama banyak terjadi infeksi, bakteri semakin mengumpul, nah ini akhirnya jadi abses. Jadi terjadi radang pada gusi akibat gigi yang sudah mati atau nekrosis. Gejalanya itu dapat muncul nyeri, demam, bau pada mulut. Nah, gusi ini berisi pus atau nanah dan harus segera ditangani. Apabila tidak, maka akan terjadi infeksi yang lebih lanjut. Infeksi yang lebih lanjut itu terjadi pembengkakan pada wajah dan akhirnya membuat anak sulit tidur. Selanjutnya ukuditis, biasanya itu ukuditis itu adalah luka pada gigi gesekan dengan gigi yang keluar. Ini biasanya terjadi karena trauma ya. Biasanya pada saat orang tua kadang tidak paham, mungkin membiarkan anaknya pada masa tumbuh kembang kan
pada saat anak-anak itu proses untuk traumanya, untuk jatuhnya kemungkinan besar. Makanya kasus-kasus ini tuh banyak terjadi pada gigi anak, yaitu ulcus decubitus. Gesekan ini akhirnya bisa menimbulkan nyeri, bibir luka, seperti sariawan, demam, sampai iritasi parah. Ini akibatnya gigi karena benturan ini yang waktu jangka lama, akhirnya membuat gigi rusak, tertekan, sehingga makanya menekan keluar. Ini pun harus segera ditangani. Apabila tidak, maka bibir akan semakin luka dan bisa terjadi infeksi. Nah, sekarang bagaimana sih menjaga kesehatan gigi dan mulut pada saat pandemi? Menjaga kesehatan gigi pada saat pandemi sebetulnya sama saja pada saat sebelum pandemi. Cuman yang ada hal-hal tertentu yang harus ditekankan, yaitu salah satunya itu mengatur pola makan yang sehat, yaitu makan yang tidak mengandung yang non kariogenik. Makan yang manis-manis ataupun yang lengket harus dikurangi. Jadi lebih baik makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenapa harus makan sayur-sayuran dan buah-buahan? Karena dengan makan sayur-sayuran dan buah-buahan itu akan menyebabkan produksi salipa akan meningkat, dan produksi salipa yang meningkat ini di samping untuk membersihkan, membilas makanan, produksi saliva ini akan menetralisir keadaan rongga mulut untuk menetralkan asam dalam mulut, dalam rongga mulut. Nah, di sini berbanyak makan yang berserat dan kaya akan kalsium. Nah, banyak makan akan kalsium seperti susu, keju, ikan, buah-buahan, dan ikan ya. Lanjut. Selanjutnya, nah ini yang paling penting. Yang penting juga menyikat gigi 2 kali sehari dengan baik dan benar, dengan waktu dan teknik yang benar, dengan menggunakan pasta gigi berfluoride. Ya, banyak orang tua, "Dok, udah kok disikat gigi tiap hari." Orang tua harus memastikan betul apakah tidak cara menggosok giginya, waktunya tepat dan tekniknya tepat atau tidak. Nah, disinilah gunanya semuanya harus paham. Apabila kita mengedukasi pasien, jangan terlalu percaya, karena yakinkan semua orang tuanya, yakin apakah tidak cara gosok giginya benar, waktunya betul, apakah tekniknya betul juga, betul atau tidak gitu. Kadang orang tua kebanyakan waktu dan tekniknya itu yang salah. Nah, waktunya seperti apa sih? Itu waktunya itu pagi 2 kali, 3, yaitu 2 kali pagi setelah makan, malam sebelum tidur. 2 menit, minimal 2 menit. 2 menit, dan 3 itu proses pembersihannya dengan 3 cara. 1, bagian permukaan gigi, nanti ada ini ya, ada bagian penjelasannya. Yang nanti lebih lanjut saya jelaskan. Selanjutnya itu menggunakan pasta gigi berfluoride. Sebelumnya. Maaf. Setelah sikat gigi, yakinkan sikat giginya dengan waktu dan teknik yang benar. Lalu apabila bisa didukung oleh dental floss atau benang gigi untuk apabila barangkali ada sela-sela gigi yang menyangkut, dan benang gigi itu memang untuk membantu saja. Biasanya dilakukan pada malam hari boleh. Sehari sekali juga cukup, malam sebelum tidur, untuk melakukan pemakaian benang gigi dental floss. Lanjut. Selanjutnya harus banyak minum air putih, atau setiap makan harus kumur-kumur air putih. Dengan air putih itu istilahnya kita membelas makanan yang terdapat dalam rongga mulut.
dan ada ya. Saya itu juga dengan bahan antiseptik itu sangat penting sekali pada saat pandemi COVID ini. Dan yang paling penting juga menjaga kesehatan gigi dan mulut pada saat pandemi itu. Pada saat sebelum pandemi kan kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Pada saat pandemi ini kita tidak memungkinkan untuk kontak langsung datang ke klinik dokter gigi, maka di sini ada pelayanan kesehatan yang menyediakan konsultasi ke dokter gigi secara online atau disebut juga telemedicine atau teledentistry. Nah, ini cara pembersihan gigi yang seperti saya katakan tadi 2, 2, 3, yaitu dilakukan pagi setelah makan, malam sebelum tidur 2 menit, dilakukan 2 menit dengan minimal tiap permukaan itu 8 kali disikat dan 8 kali disikat. Yang ketiga itu bagian permukaan yang bagian depan itu dengan pada sudut 45 derajat itu dengan memutar, gerakan memutar. Yang tiga itu gerakan memutar, bagian permukaan gigi, gerakan memutar, ya minimal 8 kali permukaan ya, 8 kali penyikatan ya. Nah, lalu bagian yang kedua itu bagian pengunyahan. Bagian pengunyahan itu bagian dalam itu gerakan maju mundur. Bahkan gerakan maju mundur. Yang ketiga itu bagian dalam itu gerakan mencungkil atau menyapu keluar. Nah, gerakan mencungkil. Ini dilakukan selama 2 menit. Yakinkan pastikan bahwa gigi si anak itu bersih. Dan untuk anak-anak itu perlu pengawasan dan perlu pengawasan ekstra untuk orang tua. Nah, apa sih yang dilakukan preventifnya setelah kita menjaga, setelah kita menggosok gigi apa? Nah, orang tua bisa melakukan apabila orang tua paham itu, kalau paham itu lihat lazy white spot lesion. Jadi kalau dilihat permukaan giginya itu ada agak warnanya lagi memutih atau agak kecoklatan itu tanda-tanda bakal untuk terjadinya karies gigi. Udah akan seperti lesi seperti itu, kita harus ekstra hati-hati, maksudnya ekstra penyikatan gigi yang baik dan betul, lebih ekstra ya. Selanjutnya ini pengambilan dan topical floor itu bisa dilakukan oleh dokter gigi apabila melihat gigi atau anatopis gigi itu terdapat lekukan yang dalam atau pit and fissure yang dalam, dia bisa dilakukan pit and fissure sealant. Topical floor juga dilakukan oleh dokter gigi apabila untuk memberikan aplikasi floor pada gigi. Biasanya untuk dokter gigi kami melakukan penilaian resiko karies. Apakah resiko karies pada anak ini termasuk tinggi, sedang, atau rendah? Ada beberapa. Tidak semuanya anak tuh harus berapa bulan sekali untuk melakukan topical floor. Nah, untuk pada masa pandemi seperti saya jelaskan tadi, kita memanfaatkan telemedicine, yaitu konsultasi edukasi kesehatan secara jauh. Nah, di sini tidak semua dokter gigi melakukan telemedicine, makanya Bapak Ibu harus mencari nomor kontak atau praktek dokter gigi atau fasilitas kesehatan yang bisa untuk berkonsultasi. Nah, setelah bisa berkonsultasi lewat medsos ini, di situ pasti dokter gigi akan menanyakan foto gigi anak yang bermasalah. Bagaimana sih? Pasti dokter gigi akan menanyakan gigi yang mana, yang sakit, keluhannya bagaimana. Di situ orang tua harus menjelaskan sakitnya sudah berapa lama,
keluhannya seperti apa, sakitnya apa karena makan yang manis-manis, apakah sakitnya berdenyut. Nah, di situ dokter gigi dengan berbagai pertanyaan itu akan minimal mendiagnosa, oh dia sakitnya seperti ini. Apakah harus butuh pengobatan? Apakah butuh pengobatan ataukah ditunda dulu? Apabila butuh pengobatan, ibu bisa beli obat di apotek. Tapi kalau misalkan butuh penanganan, di sini dokter gigi akan membuat jadwal atau janjian waktu yang tepat untuk datang ke dokter gigi. Nah, himbauan ke dokter gigi pada saat emergensi harus diketahui bahwa menurut PBPDGI ada beberapa kasus yang harus menunda ke dokter gigi, kecuali keadaan emergensi seperti nyeri yang tidak tertahankan, yang tidak bisa, anakmu tidak bisa makan, tidak bisa tidur, bisa datang ke dokter gigi. Selanjutnya gusi bengkak yang menyebabkan infeksi yang akhirnya yaitu anak-anak tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa buka mulut. Nah, itu harus cepat datang ke dokter gigi. Selanjutnya perdarahan yang tidak terkontrol dan trauma pada gigi atau tulang wajah akibat kecelakaan. Inilah kasus-kasus yang perlu penanganan lebih cepat datang ke dokter gigi. Guys, sama-sama dengan menghimbau orang tua dimohon untuk anaknya ke dokter gigi, dan selama beraktivitas di rumah kendalikan makanan yang manis, jaga kebersihan mulut anak Anda, sering cuci tangan serta menerapkan social distancing. Nih, perawatan dokter gigi saat pandemi, jangan kaget ya. Untuk perawatan dokter gigi saat pandemi ini biasanya pas ibu-ibu dokter gigi akan membuat janjian. Diharapkan pasien tidak bertumpuk. Selanjutnya temperatur tubuh dan lalu kondisi kesehatan. Di situ akan ditanya 14 hari ke belakang apakah ada bepergian, apakah pilek, batuk pilek, sesak. Apabila ada kondisi seperti itu, biasanya dokter gigi akan menunda untuk penanganan tindakan dokter gigi sampai si anak benar-benar sembuh. Selanjutnya harus memakai masker, cuci tangan, memakai sanitizer, dan berkumur-kumur dengan antiseptik. Di sini juga hal penting menjaga jarak, membatasi jumlah pengunjung yang masuk. Jadi kalau pada saat anak mungkin hanya satu orang untuk anak, biasanya orang tuanya salah satu yang untuk masuk ke dalam dokter gigi. Mungkin sekian materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Gigi Sally yang sudah memberikan materi. Ya. Baik, berikutnya kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Apabila yang ada ingin ditanyakan, silahkan. Kita buka sesi tanya jawab. Ya, ini ada pertanyaan dok dari Dr. Susana Melva Febriana. Dok, bagaimana penanganan ulcus dekubitus pada anak jika gigi anak karies sudah rata dengan gusi dan tidak ada mahkotanya, dok? Nah, ini apakah gigi karies itu dapat dicabut dengan tindakan ekstraksi biasa pada anak umur 3 tahun? Ini ada pertanyaan dok dari Dr. Susana Melva Febriana Marpaung. Jadi, anak usia 3 tahun, dia ulcus dekubitus, kemudian sudah rata dok. Nah, itu penanganannya bagaimana dok? Terima kasih pada Dr. Susana Melva Febriana Marpaung. Untuk gigi yang seperti saya katakan, ulcus dekubitus itu yang akhirnya menyebabkan infeksi kepada bibir, itu sebaiknya dicabut. Nah, untuk sebaiknya dicabut. Nah, setelah dicabut itu, setelah dicabut,
Lalu dilakukan pembuatan gigi tiruan untuk si anak, jika memungkinkan ya. Ya, selanjutnya dok, ini juga ada pertanyaan dari Putri Ayu Dewi dok. Ya, saya bacakan dok ya. Apakah bayi yang belum memiliki gigi susu pertama perlu disikat usianya? Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Pertumbuhan gigi susu itu kan mulai tumbuh usia anak usia 6 bulan. Mulai tumbuh gigi. Pada saat usia 0 sampai 6 bulan itu belum tumbuh gigi ya. Apakah harus perlu disikat? Betul, harus perlu dibersihkan. Tapi bukan memakai sikat gigi. Jadi memakai kasta dan pakai air putih, air bersih, air matang itu, lalu dibilas, disikat ke bagian rongga mulut, termasuk ke lidah, ke bagian gusinya semua, sampai endapan putih yang susunya itu hilang, begitu. Oke dok, ini ada lagi pertanyaan dok. Untuk usia 0 sampai 6 bulan, untuk 6 bulan sampai 1 tahun. Ya. Mulai lanjut ya. Untuk 0 sampai untuk perawatan gigi tahapan usia anak-anak itu berbeda-beda. Untuk usia 0 sampai 6 bulan itu belum tumbuh gigi, itu pembersih harus setelah menyusui atau ASI ataupun susu formula harus dibersihkan. Lalu memakai kain kasta yang bersih, yang steril, lalu memakai telunjuk tangan, disapukan, dibersihkan pada rongga mulut, termasuk lidah juga dibersihkan. Jadi yakinkan ibu-ibu, yakinkan bahwa pada saat pembersihan itu yang bagian endapan putihnya itu hilang. Dok, baik, selanjutnya dok, ini ada pertanyaan lagi ya. Kita persilahkan untuk berbicara. Yang mana? Silakan Mas Rian. Mana ya? Tidak ada ya. Ini kan. Oke, kita lanjut lagi dok. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Dari Prasasti Bintarum. Apakah boleh melakukan pencabutan gigi persistensi pada anak yang mempunyai riwayat jantung? Indikasi dan kontrindikasi apa? Mohon penjelasan dok. Oke. Untuk pencabutan gigi persistensi pada anak yang punya riwayat jantung, boleh. Asal dengan konsultasi dengan dokter spesialis jantung dulu. Dikonsultkan ke spesialis jantung. Apabila dokter spesialis jantung itu membolehkan untuk melakukan tindakan untuk pencabutan aman, oke, dokter gigi bisa melakukan pencabutan persistensi ini. Nah, tapi sebelum pencabutan itu, ini dokter gigi yang nanya ya. Sebelum pencabutan itu, kita harus memberikan profilaksis antibiotik sesuai dengan berat badan tubuh si anak. Nah tapi di situ juga obat jantungnya stop. 1 jam sebelumnya dilakukan profilaksis antibiotik. Nah, itu aman untuk melakukan pencabutan. Oke, selanjutnya. Majidah, dokter Majidah. Oh iya. Ini dok, ada pertanyaan lagi dok. Dari dokter Majidah Khalid sepertinya. Bagaimana penggunaan fluor pasta gigi anak
sekarang banyak promo pasta gigi tanpa fluoride. Mana pertimbangan penggunaan fluor yang baik dengan pasta gigi atau total fluoride per 6 bulan? Nah, untuk penggunaan fluor pada pasta gigi anak sebaiknya itu sekarang kan banyak ya promosi yang tanpa fluor. Nah, seperti saya akan jelaskan pada usia anak sekitar 1 tahun 2 tahun itu pada anak itu mulai banyak gigi tumbuh, itu mulai dikenalkan apa maksudnya menyikat gigi dengan sikat gigi. Nah, biasanya anak itu ingin menyikat gigi sendiri ya. Nah, dia tidak mau. Jadi dia pengen pada usia itu tuh akan mengeksplor. Dia akan menolak oleh orang tuanya, nggak mau dibantu. Nah, pada saat usia sekian ini usia 1-2 tahun ini di mana anak belum punya kemampuan untuk meludah, belum bisa menerima instruksi dari orang tuanya, ini baik untuk dilakukan pasta gigi tanpa fluor. Tapi untuk anak-anak usia di atas 2 tahun yang mampu untuk melakukan meludah, bisa menerima instruksi kita untuk membuang air ludah, itu boleh untuk melakukan penggunaan fluor. Kenapa? Pada usia 1-2 tahun itu dikhawatir kalau kita pakai fluoride yang mengandung fluor itu dikhawatirkan tertelan dan efeknya kan untuk pemakaian fluor yang itu punya efek samping jangka panjangnya. Nah, untuk yang usia 2 tahun ke atas itu sebetulnya aman kalau memang si anaknya untuk bisa membuang sebaiknya ya memang harus memakai pasta gigi yang mengandung fluor pada saat si anak sudah mempunyai kemampuan untuk meludah. Mana? Udah. Ya, terima kasih Dr. Shelly. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu semua karena berhubung dengan keterbatasan waktu untuk sesi tanya jawab saya akhiri. Terima kasih Dok kepada Dr. Shelly, semoga bisa bermanfaat. Nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Terima kasih Dr. Shelly. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu tentang pemakaian APD bagi dokter gigi yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Haryoseno, spesialis bedah mulut. Sebelumnya saya bacakan dulu CV beliau. Beliau bernama lengkap Dr. Gigi Haryoseno Fajar Suryo. Beliau lahir di Karanganyar 15 Januari 1973. Kemudian beliau sebagai dokter gigi, spesialis bedah mulut. Untuk dokter giginya, beliau mengambil studi di UNPAD tahun 1998. Untuk spesialisnya juga di UNPAD tahun 2005. Kemudian ini ada beberapa rekam jejak beliau. Yang pertama PAPK Militer 2000, kemudian Mayor CKM, dan lain sebagainya. Karir militer beliau juga sangat banyak, mungkin tidak bisa saya disampaikan satu persatu. Di antaranya beliau pernah menjabat sebagai Kapolgi RS Martin Inde, kemudian juga sebagai Wakal Rumkit RS Ciremai, dan beliau untuk praktek swastanya bisa di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Jadi buat Bapak Ibu atau sejawat sekalian, terutama yang berada di sekitar Cirebon dan sekitarnya, untuk spesialis bedah mulut kita sudah ada di Kabupaten Cirebon, bisa di Rumah Sakit Ciremai dan Rumah Sakit Mitra Plumbon. Baik, sambil menunggu saya akan mencoba menghubungi beliau. Sebentar, Dok. Halo, Dok. Ya, sebentar nih saya mau nyalain videonya. Oke, Dok. Siap. Ya. Selamat pagi, Dok. Sehat? Selamat pagi.
Oke, Selamat pagi, Dok. ya, Teman-teman semua. baik Dok. Sebelumnya kita akan masuk ke sesi 2, Dok, untuk materi berikutnya nanti sampai jam 11. Mungkin nanti Ya, baik. presentasi mungkin sampai jam 10 ke 15. Maaf, 11 kurang 10.45. Nanti 15 menit Ya. untuk sesi tanya jawab. Baik, kepada Dr. Gigi Haryo Seno, spesialis bedah mulut, saya persilahkan, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Santi-Santi, salam kebajikan untuk semuanya. Terima kasih yang terhormat pada Kepala PDGI, Cirebon, dan staf, kemudian panitia webinar, kemudian teman-teman sejawat dokter gigi, dan juga terapis gigi yang mungkin ikut, dan juga teman-teman umum di sini yang berkenan mengikuti. Sebetulnya di sini saya membawakan tata laksana pemakaian ABG bagi dokter gigi dan juga terapis gigi mungkin, juga asisten gigi, karena paling banyak saya akan berbicara mungkin khusus kita yang praktek mandiri, karena kita tidak siap dengan segala kondisi, bisa dianjurkan untuk selengkap-lengkapnya atau bisa juga tidak bisa dianjurkan. Seminimal mungkin, maksudnya semaksimal mungkin kita berusaha, karena masa pandemi ini bagaimana dengan kasus-kasus yang kita bisa datang, kita harus siap menghadapinya dengan semaksimal mungkin yang kita punya di praktek mandiri. Kalau berbicara dengan di situasi di rumah sakit, mungkin antara dokter gigi, terapis gigi atau perawat gigi, juga asisten giginya sudah lengkap, seperti di Mitra Plumbon dengan baju surgical scrub daleman, kemudian hazmat sudah dilengkapi dengan head cap, kemudian tutup kepala, tetek bengek semuanya, handscoon double, kemudian sepatu boot, ditambah apron lagi, menjadi suatu protap di Mitra Plumbon yang sudah saya jalani sampai sekarang ini. Baik saya jalani maupun juga dokter dari Mitra Plumbon sudah memakai semuanya. Baik dokter, slide berikutnya. Slide berikutnya. Pada prinsip-prinsip unsur-unsur yang harus kita patuhi, yang saya sebutkan awal, dianjurkan, ya. Kalau dalam hati saya, kalau suatu pedoman itu pasti wajib, tapi seminimal atau semaksimal saya nggak ngerti ini. Yang penting dalam penggunaan APD kita bisa memilih indikasinya. Indikasinya di sini yang saya terangkan dengan lokasi ataupun posisinya sebagai apa. Kalau yang pasti dokter gigi harus pakai APD, ya. Kemudian pemilihannya APD sendiri. Yang kedua, cara pemakaian yang benar, termasuk lokasi kita akan memakai. Kemudian cara pelepasan yang benar, termasuk di mana lokasi pelepasan yang terrecommended. Kemudian tata laksana bagaimana setelah atribut kita pakai mensterilisasi atau mendesinfektannya. Saya mau hanya mengutarakan APD, tapi kalau nanti teman-teman boleh sharing masukan baik APD maupun alat-alat dental yang kita punya, silahkan. Untuk saat ini saya akan membawakan APD dulu, teman-teman rekan. Berikutnya, dokter. Ya, prinsip dari keseluruhan atribut APD dari atas kepala sampai ujung kaki, yaitu yang dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya spesifik karena kita bekerja seperti dokter Sally tadi ungkapkan, pasti aerosol kita nggak hindari, pasti terjadi pengeboran, kemudian scaling dan lain sebagainya. Kemudian berat device atau baju kita, atribut kita yang saya sebutkan tadi harus seringan mungkin, tidak menyebabkan ketidaknyamanan. Kemudian fleksibel di sini maksudnya reuse atau bisa kita pakai kembali atau maupun kita langsung buang.
Kemudian tidak memerlukan biaya tambahan, misalnya alergi dari bahan kainnya atau dan sebagainya. Kemudian tidak mudah rusak. Tidak mudah rusak ini bukan berarti kita awet ya. Nah, tapi kita juga bisa, misalnya sesuatu terjadi dengan tusukan atau pisau atau bor, ya pasti rusak itu. Ini tidak bisa menjamin, tapi yang pasti tidak mudah rusak itu sedikit-sedikit kena G0 bolong, maksudnya begitu. Ya. Memenuhi ketentuan standar yang ada, nanti kita bicarakan di bawah. Kemudian pemeliharaannya mudah, yang pasti pemeliharaan ini kalau saya bilang mudah ya ketentuannya mudah nanti ada di bawah. Ya. Kemudian yang nomor 8 masih bicara tentang nomor 3 fleksibel, tidak membatasi gerak. Kita harus leluasa. Seleluasanya memakai atribut yang saya alami ya memang lebih tidak bebas dari biasanya, tapi masih bisa kita untuk melakukan pekerjaan kita sebagai dentis. Lanjut, dokter. Nah, ini sebagai tupoksi kita di ruang praktik dokter gigi yang bagi teman-teman yang mandiri, kalau di rumah sakit kita abaikan dulu ya, yang mandiri, yang pasti pemilihan APD-nya sudah mengenal level 1, level 2, level 3, atau tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Biasanya di asisten yang cuma nulis-nulis, mungkin kalau sejawat atau dokter gigi mempunyai asisten tunggu atau 2 lebih bisa pakai level APD 1. Kemudian petugas kebersihan, kalau Anda mempunyai, kalau dipegang sama asisten, ya harus minimal level APD 2. Ini dianjurkan, dokter ya. Kemudian pasti dokter gigi dan asisten yang bekerja di dalam ruangan dokter gigi kita pasti harus level 3. Silakan lanjut. Nah, ini hanya sebagai kita anjurkan ya, karena namanya juga sudah ketentuan. Saya akan bacakan sebagai suatu ya bukan wajib dok ya. Yang level 1 beginilah bajunya. Bedanya tidak pakai head cap. Kalau pakai kerudung silakan aja. Kalau mau pakai head cap silakan. Hanya sederhana saja. Yang pasti baju pada level 1 sangat sederhana. Tidak memakai baju rumah. Maaf, kalau zaman pandemi ini kita sudah harus memakai baju, sudah harus, maksud saya dianjurkan memakai baju namanya surgical scrub itu yang biasa kita jahit sendiri. Kalau bagi yang muslimin kita pakai lengan panjang atau lengan pendek silahkan aja, bercelana panjang, memakai sarung tangan karet yang disposable, yang disebut baju kerja ini surgical scrub itu. Kemudian yang level 2 yang di sebelah kanan formasinya ditambah formasi jumlah device-nya ditambah dengan memakai head cap. Di sini ada head cap, kemudian tetap pakai masker bedah, belum N95 ya dok. Pelindung mata dengan apron. Ya, ini yang level 2. Kemudian dok, berikutnya. Ini yang level 3 yang saya sampaikan tadi untuk dokter gigi dan asisten yang sudah bekerja di area kursi dental, area yang penuh dengan aerosol, seyogyanya mau nggak mau, seperti yang saya pakai di Mitra Plumbon, seperti ini. Hanya ini gambarnya sedikitnya masih kurang. Nanti ada tambahan apron. Sebenarnya apron itu lebih melindungi dari lapis ketiga kita untuk melindungi dari baju hazmat yang nanti akan berperan pada waktu pencopotan. Karena baju hazmat sendiri, baju apron, face shield itu masker, kemudian sepatu adalah hal utama yang terkontaminasi. Handscoon itu hal pertama yang terkontaminasi. Itu memang kita harus memproteksi diri sendiri untuk kita sendiri sebagai dokter dan untuk biar kita kalau terjadi sesuatu tidak menularkan juga keluar. Kita tidak melihat pasiennya dulu, silakan aja pasien nanti bisa Anda proteksi melalui masing-masing. Ya. Nah, next berikutnya. Ini merupakan skematis. Jadi tadi gambar skematis ini merupakan suatu
penyimpulan saja. Yang tadi Bapak APD 1, headcap itu opsional, bisa pakai jilbab juga nggak apa-apa untuk yang tenaga asistensi di luar. Kemudian kalau APD level 3, karena ada tanda merah di situ contreng, merupakan opsional. Jadi saya sarankan selain memakai N95 yang centang merah itu harus masker bedah, ditambah lagi di luarnya. Selain pakai masker N95, di luarnya ditambah lagi untuk masker bedah. Ya, itu saja untuk tambahan dari saya. Lanjut. Ini yang baju kalau di rumah sakit itu baju OK ya, atau baju dinas UGD biasanya dokter-dokter memakai ini. Kita dokter gigi karena di wajib mandiri, silakan menjahit sendiri juga banyak ini. Kalau Anda mempunyai praktek Senin sampai Sabtu atau bahkan Minggu, silakan aja berapa jumlah baju ini, karena baju ini tidak steril, bisa dicuci. Karena bolak-balik masa punya satu seminggu, silakan aja. Ini bisa dicopot untuk baju dalaman. Ini namanya surgical scrap. Boleh lengan pendek, boleh lengan panjang sebetulnya untuk muslim, tapi itu sebagai suatu pilihan aja. Ya, yang pasti harus celana panjang dengan pinggang tali. Kenapa diusahakan? Karena untuk bisa lebih mencopot, lepas dan makainya. Lanjut, Dok. Ini merupakan suatu ketentuan dari masker yang memang sudah ketentuan dari PDGI N95 atau yang ekuivalen, di mana masker ini bisa melindungi membran mukosa hidung, mulut terhadap aerosol. Karena bentuknya demikian, dari tulang ujung hidung sampai dagu, alat ini bisa melindungi. Kemudian dia punya sifat fit atau pas, ketat di sekitar hidung dan mulut, mempunyai cups fit atau yang ada kayak kawatnya sehingga bisa untuk mencapit, menutup, merapat sehingga aerosol minimaliskan untuk berkontak dengan mulut, dengan masuk ke area hidung dan mulut. Kemudian berbentuknya pasti duckbill untuk memberikan kenyamanan, memperjauh kontak dengan mulut sehingga hidung dan mulut bisa bernapas lebih sedikit nyaman, dan ini aman dan nyaman. Sebaiknya digunakan bersama pelindung, bersama dengan pelindung face shield. Face shield ini adalah merupakan suatu atribut yang penting juga dengan Google. Nanti selanjutnya akan saya terangkan ya. Ya, lanjut, Dok. Nah, ini dia. Yang ketiga, nah ini Google atau face shield. Ini harus memakai. Kalau sudah berkaitan dengan aerosol, kita jaraknya sudah nggak jauh lagi, karena dengan pasien lebih dekat lagi, apapun yang tidak menggampangkan sesuatu, karena dengan Google dan face shield ini, droplet aerosol bisa bisa terproteksi. Ya, lanjut, Dok. Ini yang kita sebut head cap atau penutup kepala. Memakainya sebetulnya head cap dulu, baru penutup kepala, baru head cap dulu, baru face shield, baru hazmat, baru face shield sebetulnya. Karena alat penutup kepala ini sebetulnya fleksibel. Kalau yang di Mitra Bumbon atau yang saya punya biasanya sudah dalam bentuk kemasan pabrikan, boleh. Kemudian kita buka, biasa untuk operasi, headcap untuk tutup dulu, bisa nutupin telinga. Kemudian setelah itu memakai hazmat untuk menutupin kepala, itu juga boleh. Baru kita terakhir memakai face shield. Ya, bertujuan melindungi kulit, rambut kepala, leher dari kontaminasi virus yang kemudian transmisi ke mukosa membran mata, hidung, dan mulut. Lanjut. Hazmat atau disebut juga gown overall. Di situ digambarkan dalam foto bisa berbentuk
gaun atau rok, kemudian bisa berbentuk celana, pakai celana. Ini bahan-bahannya beraneka ragam sebetulnya. Ada yang murah, ada yang mahal. Kalau mahal yang pasti konsistensinya biasanya bagus, seperti bahan polyester mikroporus, seperti mikro, jadi dia punya mikroporus gitu. Kita tidak menjadi hal suatu kepentingan, wah kita harus punya yang mahal atau ringan. Silakan aja ditutup, asal kita tahu tidak cepat rusak, kemudian cara perawatannya setelah itu nanti akan saya terangkan, bisa dicuci atau enggak. Kalau sudah mengalami kerusakan, silakan beli yang baru lagi. Walaupun kita tahu mikronya dari aerosol droplet itu sangat kecil sekali, tetap aja nanti akan saya tambahkan apron di luarnya, sehingga bahan kita akan berlapis-lapis. Ya, sebetulnya gaun hazmat ini tergantung para sejawat sendiri untuk memilih, karena banyak sekali yang menjual, banyak sekali yang berdagang. Silakan Anda, yang penting kita sudah berusaha untuk memproteksi. Sebagai ketentuan warna terang, ditujukan adalah untuk bisa deteksi ada kontaminasi, oh ada darah atau air ludah atau sesuatu. Kalau gelap kan nggak kelihatan, itu saja sebetulnya. Ya, ukuran lebih besar dari pakaian memungkinkan biar bisa masuk ke badan kita. Gitu. Kalau overallnya lebih kecil ya pasti yang ke atas tadi, slide atas tadi tidak nyaman. Kita berbicara untuk kenyamanan dari para sejawat sendiri. Lanjut, Dok. Untuk apron, ini yang saya maksud apron. Jadi sudah kita masuk, sudah memakai dari headcap, Google, masker N95, masker bedah, kemudian hazmat, kemudian sepatu belum ya. Ini tujuannya direkomendasikan boleh dan tidak boleh, silakan aja. Tapi saya direkomendasikan karena saya selalu pakai. Setelah memakai hazmat di Mitra Bumbon, saya selalu memakai seperti baju asisten bedah Oka gitu. Nah, jadi bajunya seperti jubah, nah gitu. Tapi biasanya sudah ada yang menjadi begini, sudah dalam bentuk pabrikan, jadi enak seperti yang dipakai perawat-perawat gigi saya di Mitra Plumbon, sudah semuanya begini. Ya, bahannya Dok polyester, jadi seperti yang saya sebut tadi, dia lebih melindungi bagian ketiga ya. Bagian kedua, tadi kan baju surgical scrub kita, kemudian hazmat, kemudian yang di luarnya ini. Nah gitu. Ini tujuannya dia melindungi hazmat kita, karena dengan percikan yang misalnya bertubi-tubi begitu, dia masih bisa menahan untuk masuk ke dalam. Walaupun semua itu kotor gitu. Ya, tetap ini sebagai proteksi atau sheet yang paling luar. Ya. Kemudian ini hanya ukurannya, berat dan ukuran lebar tidak menjadi masalah, hanya bagaimana ukuran badan atau ukuran tubuh masing-masing dokter atau sejawat. Lanjut. Ya, pelindung kaki saya sarankan sebaiknya pakai sepatu boot karena dari karet yang tidak mudah masuk. Nah, sepatu bootnya ini dimasuk hazmat celana tadi langsung masuk ke dalam sepatu boot, kemudian tertutup oleh apron sehingga panjang kan apron sehingga aman gitu. Kalau misalnya tidak memungkinkan, ini gambar yang kanan salah, saya hanya menggambarkan shoe covernya aja. Kalau tidak ada sepatu boot ya pakai shoe cover ini. Ini maaf kakinya harusnya nggak kelihatan, tapi ini hanya contoh shoe covernya saja ya, sehingga untuk membungkus sepatu kita. Biasanya kalau kemasan hazmat kita sudah lengkap tuh biasanya disertakan juga
sarung sepatunya itu biasanya ada. Kalau dokter pun bisa pernah tahu, misalnya baju asmatnya biasanya ada tambahan shoe covernya biasa dilengkapi. Ya, lanjut. Sarung tangan handscoon. Paling bagus biasanya nitril ya, untuk yang di luar ya. Kalau yang sarung tangan ke dalam tadi, yang untuk biasa untuk asisten atau orang yang tidak menjadi suatu asisten perawat asisten dokter giginya, biasanya sarung tangannya yang bisa kita lihat sehari-hari yang warnanya kuning itu sebenarnya itu sekali buang harus cepat kita belum aman, maksud saya begitu. Ya, yang aman memang pakai latex. Dokter tahu pasti pernah punya latex kayak semi karet yang yang panjang, lumayan agak panjang daripada yang handscoon yang biasa kita cuma sebagai eksaminasi atau merawat gigi awal gitu, yang di poli-poli atau di puskesmas yang biasa kita pakai. Nah, biasanya handscoon yang ini lebih panjang. Yang handscoon yang pertama tadi kan kita pakai nggak masalah memakai yang kecil, kemudian ditutup yang handscoon yang luar menjadi untuk yang dokter gigi dan asisten yang membantu memakai latex ini bahannya bagus. Kalau nggak ada latex, nitril juga lebih bagus, ya dok. Ya, yang pasti Anda yang punya apapun yang dipunyain di tempat praktek apapun juga, saran saya double handscoon juga lebih bagus. Itu saja dok. Walaupun Anda punya, segera ganti lagi misalnya untuk pasien yang lainnya. Handscoon yang keluar lebih memanjangkan diri daripada handscoon yang di dalam. Itu saja ya. Ini sebagai bahan desinfeksi. Kalau yang latex atau nitril ini biasa kita pakai alkohol 70%. Ya, kalau nitril memakai klorin. Karena dapat ditoleransi lebih baik daripada latex, lebih bagus gitu. Kalau yang handscoon yang biasa itu sekali buang aja. Ya, ini bisa digunakan berapa kali selama pencuci tidak rusak pencuciannya, bisa kita gunakan lagi. Kita sterilin kembali, kita sterilisasi dengan desinfektan. Lanjut dok. Ini jenis-jenis bahan-bahannya dari sarung tangan medis yang non steril. Biasanya ada yang powder free, ada yang pakai powder, dok. Biasa kita langsung buang ini. Ada juga yang dari nitril atau latex juga, atau PVC. Ini jenis-jenisnya. Karena macam-macam jenis dan sekarang sudah harganya sudah naik, silakan Anda seanjurkan memakai apa yang sudah ada yang dijual. Hanya saya sarankan karena mahalnya, dan kita juga tiba-tiba pasiennya juga selain emergensi dan mereka juga perlu ditambal karena nyeri, dan mau nggak mau kita cek persediaan yang bagus kita sudah habis, memakai yang di praktek juga tidak apa-apa, asal kita double menjadi 2, begitu saja. Begitu juga dengan kalau sudah punya sarung tangan bedah steril, silakan aja sejawat memakai yang ini, karena ini harganya ya lumayan karena panjang ini tadi. Ya. Kemudian Google kacamata protektif, silakan aja. Saya lebih senang pakai face shield karena Google walaupun bisa walaupun lebih tertutup, hanya saya tidak biasa, hanya sering ada sedikit embun, walaupun itu sudah ada anti embunnya, tapi mungkin nggak tahu saya, mungkin badannya gemuk jadi sering bernapas, jadi embunnya naik ke atas dari masker. Ya, face shield silakan. Kemudian masker, maksud saya respirator partikulat, masker gini, mau nggak mau harus N95 ya. Ada beberapa nanti saya ajukan, saya tayangkan untuk yang seperti bukan gambarnya, tapi ada juga yang dari Amerika. Ini sebutan N95 itu dari Amerika ya, saya lupa. Yang sudah US ya, yang biasa sudah kita recommended pakai di Indonesia. Di situ ada IN itu
produk dari UK, bukan UK, dari Eropa. Kemudian yang saya baca-baca sini ada juga KN95 Cina. Saya antara bagus tidaknya KN95 asal sudah ada ACC dari 2626 saya lupa ya. Itu silakan aja karena produk yang kita recommended biasanya yang N95 ini, yang dari US. Ya, lanjut dok. Ya, masker medis bukan N95 maksudnya. Ya, karakteristiknya mudah bernapas. Ini masker yang sering kita pakai sehari-hari itu, dok, yang bukan dakbil ya, yang mepet-mepet gitu ya. Ya, ini sebetulnya apa ya? Biasanya yang kita gunakan yang dijual di perdagangan atau toko-toko dental nggak masalah, silakan hanya pakai. Kalau bisa di masker medis dengan double ya. Kemudian baju scrub, saya sarankan baju scrub ini yang lengan panjang, ya memang panas, tapi atau lengan pendek juga nggak apa-apa, silakan aja. Jangan memakai lagi baju rumah atau baju seperti yang bukan pada pandemi. Nah, ini ada apron yang penutup terakhir tadi, ada yang reusable sama disposable. Ya, yang saya lihat di Mitra Pumbon memang reusable. Ya, jadi dia bisa dicuci, bisa disterilisasi kembali. Mengingat harga dengan apron disposable, reusable sebetulnya Anda bisa memakai kain jubah bedah bisa bikin sendiri sebetulnya, tapi kainnya kain yang tebal sehingga kerapatan itunya bisa untuk memproteksi sebetulnya. Daripada apron ini kemasan nih kadang mahal ya, dan sudah ada ukurannya, ada tangannya seperti baju biru tadi yang di slide awal tadi. Silakan aja. Untuk hazmat gaun yang terakhir bisa sekali pakai, bisa disterilin ulang, ya. Ya, karena kita juga kalau yang sekali pakai, saya juga pernah memakai yang murah-murah itu, ya, namanya juga burung kita juga ini, yang penting kita memproteksi, memakai tambah lagi apron sehingga gaun atau hazmat kita tidak lekas dibuang gitu ya. Atau enggak dokter bisa 3-4 kali pakai atau pengen rusak, silakan aja. Itu masing-masing dari dokter sendiri ya. Kalau mengingat bahan-bahan ini memang ini ketentuan ya. Ketentuan ya wajib lah. Bukan wajib, maksudnya silakan Anda mengambil atau tidak. Memutuskan untuk memakai ini atau tidak gitu, saya anjurkan ya. Lanjut. Nah, ini harus ada sebagai alkohol. Kemudian seperti biasa alkohol yang kita pakai, kita harus punya itu untuk biasa pakai cuci tangan atau untuk bukan cuci tangan, maksudnya sekali ini saya bersihkan pakai alkohol, lalu handscoon kita buang. Ini biasanya harus ada ini. Kemudian kantong biohazard. Sebenarnya kantong biohazard itu sebenarnya untuk menandakan kantong kuning itu dok. Nah gitu. Kalau di praktek mandiri tidak ada, ya sudah tandain aja. Beli kuning banyak sih dok. Tapi kalau tidak ada, Anda juga harus membedakan ini kantong yang untuk yang infeksius, ya, untuk infeksius. Membedakan itu saja, ya. Sebetulnya kantong ini ya kalau di praktek, ya, kalau di rumah sakit memang sudah ada, tapi kalau di praktek-praktek mandiri kita bakar ya. Kebanyakan kalau saya tidak ini, saya langsung bakar, langsung saya di tong, saya bakar, sisanya baru kita buang, tidak di tempat, tapi di tempat yang tidak usah khusus, kan sudah dibakar kan berarti kan sudah selesai. Ya. Kalau yang pakai biohazard itu memang ya ketentuannya di rumah sakit ya, gitu ya. Kalau kita mau pakai silakan aja. Ya itu toh nantinya juga infeksius ini juga akan kita bakar juga. Itu sebagai kalau di rumah
sakit kita sebagai CS atau sebagai ini, kalau saya pribadi untuk membuang kantong itu kita harus hati-hati. Biasanya kita ngikut membuang ke rumah sakit saya, atau enggak membuang ke kita bakar, benar bakarannya baru kita titipkan ke rumah sakit. Itu saja, Dok. Memang susah ya kalau misalnya bahan suntikan udah selesai, spet kita, kemudian jarum suntik, kalau mungkin Anda melakukan suatu insisi atau blade atau silet bekas pakai, kita kan nggak bisa langsung buang begitu saja. Walaupun sudah kita masukkan di biohazard atau plastik kuning sebagai infeksius, tetap aja kita harus bakar. Kalau nggak, Anda titipkan di rumah sakit dengan persetujuan, karena tidak mungkin kita membuang langsung di tempat sampah umum. Jangan, ya. Kalau apa yang terjadi begitu jangan diulang lagi, karena bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Ya. Safety box biasa ada kotak. Setelah jarum sini bisa masukin ke situ juga boleh, silakan aja. Biasanya belum bentuk karton. Nah, karton itu nanti kita dibakar nanti. Ya. Kalau sabun yang pasti sabunnya antiseptik. Kemudian sarung tangan pembersih bisa kita gunakan. Kalau saya di dapur rumah punya sarung tangan atau enggak film-film bule itu, sarung tangan untuk membersihkan, jadi enggak telanjang tangan asisten Anda, itu sama aja bunuh diri. Ya, kalau misalnya membersihkan sonde, cabung mulut, kemudian pinset dan alat-alat lainnya, semuanya harus memakai sarung tangan, Dok. Ya, asisten Anda sudah harus diproteksi juga. Walaupun Anda sudah selesai pergi, asisten Anda beres-beres, dia harus pakai sarung tangan. Ya, belikan saja sarung tangan untuk cuci. Ya, bisa reusable kok. Ya, lanjut. Cara pemakaian APD sekarang. Lanjut, Dok. Next. Lanjut. Nah, ini skematis. Kemudian penjabarannya, kita memakai masker. Apapun yang terjadi kita pakai masker. Masker dahulu maksud saya yang pertama kali, karena bagaimanapun juga droplet ini kan masuknya lewat hidung maupun mulut. Tetapi kita melakukan 6 langkah kebersihan tangan, ya, 6 langkah prosedur cuci tangan. Kemudian kita memakai masker N95. Ya, di sini dituliskan bagaimana cara Anda memasangnya. Silakan aja pegang masker, tempatkan di atas hidung, mulut, dan dagu. Karena N95 itu pasti sudah tercipta dengan menutup hidung sampai, ini bukan N95 ya, Dok, ya, sampai ke dagu. Kemudian ada yang saya bilang set-sheet tadi, kita harus tekankan agar kawatnya itu untuk membentuk agar tertutup sempurna. Jangan tidak melewatkan, karena kalau baru dia biasanya masih ada rongga gitu. Jadi dokter segera ditekan sesuai dengan bentuk hidungnya. Ya. Kemudian karet itu kan ada 2, Dok, ya. 2 karet, dua-duanya sudah harus masuk ke melewati kepala kita. 1 karet tali pertama itu harus di bawah telinga, dan 1 karet yang di atas itu harus di atas telinga. Ya, ini ditujukan agar merekatkan pinggiran baik keseluruhan daripada bentuk N95 itu maksimal merapat ke posisi kulit kita. Ya. Kemudian ditambah dengan masker bedah. Masker bedah biasa yang kita pakai yang warna hijau biru itu tadi, menutupi seluruh dari N95. Jadi N95 sudah menutupin hidung, masker bedahnya ditambah lagi di luar. Kalau masker bedahnya cuma cantol telinga boleh, atau bentuk jilbab yang hijab, itu harus menutupi seluruhnya dari N95 itu. Itu, Dok. Ya, lanjut. Nah, beberapa kesalahan yang menggunakan N95 di sini, misalnya pada gambar pertama, salahnya di mana, ayo? Salahnya talinya aja, Dok.
Nah itu, satu tali di atas, dua-duanya tali di atas semua dari telinga, ya. Jadi dia tidak merekat secara kuat, yang terjadi nanti bagian hidung akan menganga, gitu. Ya. Kemudian gambar kedua mungkin jilbabnya ikut masuk, ya. Jilbabnya ikut masuk. Gambar ketiga tidak menutup sempurna itu dari masker bedahnya. Kemudian gambar keempat yang bawah sama aja jilbabnya masuk. Kemudian gambar yang kelima mungkin ukuran maskernya besar. Ada 2 masker, nanti bisa memilih. Kalaupun tidak cocok sama sekali, Anda bisa tutup dengan masker bedah di luarnya, ya Dok ya. Yang gambar ke-6, mas-mas ganteng ini ternyata apa coba yang salah? Ya, mohon maaf, mungkin brewoknya yang ganggu nih. Jadi sehingga kalau kita di dokter bedah mulut, mungkin kalau mau operasi sekitar mulut ada fraktur atau benjolan, kita harus segera mencukur jenggot. Ya, sunnah Nabi saya tidak tahu, yang penting bagaimana caranya bagi dokter-dokter yang laki-laki diusahakan jenggotnya tidak berkepanjangan sehingga malah nggak nutup daripada masker N95. Ya, itu aja. Lanjut, dong. Nah, ini sarung tangan dalam, silakan aja memakai sarung tangan yang biasa kita pakai, yang sekali buang, kemudian ditutup sama sarung tangan luar yang nitril atau latex tadi yang panjang. Kemudian yang nomor 6 adalah hazmat sendiri. Hazmat sendiri harus tertutup, Dok, wajah seperti kita seperti kaum akhwat memakai jilbab. Nah, begitu. Ya, kalau jilbab yang tidak memakai moncong, jadi kita harus tertutup dari muka semua. Ada yang hazmat menyatu dengan kepala yang sering sekali saya gunakan, langsung dipasang hoodnya gitu seperti jilbab. Kemudian ya ini jika tersedia dalam satu set baju hazmat, maka leg cover penutup kaki tadi sudah ada. Ya, masih lama ya dokter, sedikit lagi. Google Face Shield. Ya, lanjut. Waduh, masih 50 set lagi nih. Lanjut, Dok. Ya, ini apron. Ya, sekedar apron aja untuk nutupin. Kemudian kita langsung ke ruang pemakaian, Dok. Sudah kalau di praktek mandiri Anda, kalau misalnya Anda memasuki ruangan, belum, Dok, masih pemakaian, Dok, donning. Ya, kita mau nggak mau sekali pemakaian kita selalu harus memakai APD sebelum memasuki. Lanjut, Dok, next, Dok. Ya, kalau tidak mempunyai ruangan donning, belum pelepasan, dokter, masih pemakaian donning tadi sebelumnya, Dok. Slide ke-28, Dok. Slide ke-28, Dok. Nah ini, bukan. Pemakaian donning, Dok. Next. Ya, stop. Ya, stop, Dok. Kita harus memakai sebenarnya ada suatu ruangan donning, tapi kalau di praktek mandiri Anda karena masih bagus ruangannya, masih dipakai fresh begitu, silakan memakai baju APD-nya lengkap ada di ruang praktek. Dari yang pertama tadi dari masker, kemudian head cap duluan, kemudian hazmat, kemudian face shield, sarung yang paling sarung tangan pertama dulu ya, sarung tangan dalam dulu. Kemudian kita memakai sepatu, kemudian yang terakhir handscoon-nya yang di luar. Ya, lanjut, Dok. Next. Cara pelepasan sekarang. Cara pelepasan APD. Ya, ini kalau Anda mempunyai ruangan tertutup kotor, ya, ini kalau bisa dimandiri di praktek kita tidak bisa, kita di praktek pribadi kita copot aja dulu. Masker jangan copot, Dok, ya. Yang pertama hazmat dulu kita copot, apron kita copot.
Kemudian hazmat kita copot kalau kita nggak punya donning, ruang kotor. Nanti donning ada di terangan di bawahnya, Dok. Kemudian sepatu kita copot, masker jangan terlalu copot dulu, Dok. Tapi yang terpenting adalah handscoon dalam kita belum boleh lepas. Tetap kita handscoon dalam tetap kita pakai cairan alkohol, ya. Baru kita keluar ruangan tunggu pasien, baru silahkan. Di situ kita bisa copot handscoon. Kita mau pakai surgical scrub, silakan surgical scrub segera kita ganti, rendam. Bagaimana caranya? Kemudian bebas atau kita lakukan desinfeksi. Lanjut, Dok. Ya, lanjut, Dok. Nah, kita perhatikan Google sini adalah yang paling semua terkontaminasi, tapi Google atau versi ini yang paling berdekatan dengan kontaminasi. Di sini kita lap dulu dengan handscoon kita tadi sudah handscoon dalam masih memakai, kita pencuci pakai alkohol, kemudian face sheet-nya harus kita lap juga. Karena face sheet ini terbuat dari plastik, tidak bisa direndam. Jadi kita cukup oles dengan alkohol. Kemudian kita masukkan dalam suatu kotak khusus. Ya, ya. 3 menit lagi, Dok. Mohon maaf. Masih banyak ini. Lanjut, Dok. Apron. Next, Dok. Apron. Ya. Ya, lanjut sepatu. Lanjut, Dok. Lanjut. Ya. Cara yang saya mau nomor ini, Dok. Nomor 6, Dok. Masker, Dok. Masker. Nomor 6. Next, Dok. Ya. Masker di sini cara apa? Masker bedah tetap kita copot yang pertama ya, Dok ya. Karena dia terkontaminasi di luar. Dan kalau masker N95 boleh di luar kalau Anda tidak mempunyai daerah kotor. Jadi di luar tunggu pasien. Silakan kalau misalnya di ruang praktek tidak ada ruang kotor. Ya, lanjut, Dok. Lanjut. Head cover seperti biasa. Nah, ini kalau mempunyai suatu skema ruangan doving itu seperti ini. Jadi tidak ada skat, tapi hanya suatu daerah pembatas saja. Setelah sebelah sana ceritanya tuh ruang praktek kita, Dok. Nah, pintu dibuka ini yang gambar nomor 2, itu ada daerah merah. Kemudian copotnya di situ untuk face shield, kemudian yang kita taruh alkohol, kemudian simpan, kemudian apron, kemudian sepatu kita copot di situ dulu. Kemudian menginjak taruh di sampah yang merah itu tadi. Ini skematis aja, Dok ya, kalau Anda mempunyai tempat ini. Kemudian beranjak ke garis kuning, bisa kita lanjut head cap kita copot, kemudian handscoon dalam, kemudian hazmat kita copot di daerah kuning itu. Ya, tinggal kita memakai hanya masker dan surgical scrub pulang ke rumah. Maksudnya keluar dari area situ. Ya, lanjut, Dok. Ini masih donning. Harus ada cermin, pegangan tangan dan lain sebagainya. Nanti bisa kita baca udah waktu udah mepet banget. Cara desinfeksi aja langsung, Dok. Ya. Ya. Yang pasti 95 pasti mahal. N95 mahal. Ini bisa dipakai berulang, maksimal sekali pemakaian itu 8 jam. Kalau praktek Anda banyak pasiennya, kita lihat aja jamnya, jam berapa. Pasti kok praktek pasien cuma 3-4 jam ya. Kecuali dokter bedah mungkin kalau saya. Kemudian bisa maksimal di 5 kali desinfeksi. Kalau di mitra pembuangan biasanya 3 kali infeksi kita buang. Ya, cara desinfeksinya cara yang mudah aja, Dok. Biasanya pakai udara panas di oven 70 derajat Celcius atau pakai UV ya selama 30 menit atau 10 menit. Nah, ini pakai panas oven 70 derajat Celcius selama 30 menit. Kalau pakai uap air panas bisa juga, tapi kegiatannya masih amat sangat susah ini karena kita harus mengangin-angin lagi gitu. Yang penting jangan memakai desinfeksi oven di rumah, microwave di rumah, jangan ya, jangan, karena selain itu alat
untuk menular, penularannya gampang, tapi sebetulnya microwave dan oven itu akan di rumah itu kita tidak tahu suhunya berapa, bisa merusak daripada filtrasi. Ya, lanjut aja dok. Ya, kita terangkan di sini. Ya, di situ yang salingkarin itu lebih recommended dengan UV light daripada yang warna merah. Yang warna merah adalah menggunakan alkohol, direndam-rendam itu nggak boleh. Kemudian dikeringkan, nggak boleh. Kemudian atau pakai larutan klorin, nggak boleh. Ya, klorin itu baik clean ya. Ada baik clean. Itu malah merusak filtrasinya menjadi turun 56, ya, tadinya 95 jadi 56 gitu. Begitu juga lapisan kapas yang di kanannya, tadinya sebelah kanan dok. Nah itu kan ada static charge carton. Jadi, kalau direndam alkohol sama klorin itu akan berkurang. Nah ini menjadi penelitian maksud saya. Lanjut dok. Mohon maaf dok, waktunya sudah habis. Oh sudah habis. Iya dok. Oh ya sudah. Mungkin silakan. Kita ke kalau ada sedikit lagi ya sudah. Lanjut ya, lanjut. Mohon maaf ya dok. Wah, waktunya kurang nih dok. Ya boleh silakan. Ya. Terima kasih kepada sharing dengan pertanyaan. Ya, kepada Dokter Seno sudah mulut. Mohon maaf dok karena keterbatasan waktu. Baik, langsung dok. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebelum kita coba nanti live diskusi, ini saya bacakan dulu ya dok. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Iya. Nah, ini dok. Ada pertanyaan dok. Baik. Dari Alkiraras. Maaf dok, kita yang perempuan pakai APD-nya model gamis, pakai sepatu boot apa harus pakai celana dok? Kalau tidak pakai bagaimana dok? Terima kasih dok. Dokter ini, dokter Agiraras ya? Iya dok. Maaf dok, boleh belajar memakai model gamis silakan aja. Tadi kan di slide awal saya telah menyampaikan ada bentuk rok panjang, tapi sampai menutupin ke daerah sepatu ya tadi ya. Silakan aja. Tapi dalamnya pakai celana ya. Yang pasti kalau gamis kita kan modelnya harus pakai celana dokter ya, karena untuk menutupin kita tidak bisa terlepas dari rongga bawah yang bocor begitu. Kalau memakai model gamis kan tidak mengikat gitu. Itu saja dong. Ya. Ya. Kemudian Dik, ada kalau tidak pakai bagaimana? Ya nggak steril nanti. Ya, ini berikutnya dok. Bagaimana steril masker N95 yang baik dok? Baiknya digunakan berapa kali pemakaian? Saya jawab berapa kali bisa digunakan. Tadi sudah saya terangkan. Maksimal kita memakai dalam satu pemakaian 8 jam. Maksimal 5 kali desinfektan. Desinfektannya begini dok. Jangan pakai masker. Tidak batuk, tidak bersin. Nah gitu aja. Kalau Anda batuk bersin pakai masker, buang. Karena sudah kotor di dalamnya. Ya, makanya untuk menjaga agar tidak tidak mudah diganti, tidak batuk bersin maupun tidak pakai masker. Apa sih masker tuh? Bedak kayak gitu ya. Jika itu sudah terpenuhi, maka masker itu langsung kita taruh di seperti plastik begitu, kemudian Anda langsung masukkan ke UV light. Kalau mempunyai masker sini jangan bercampur dengan asisten, sebaiknya Anda buka langsung buka plastiknya langsung masukkan ke UV light. Ya, UV light di sini ada bisa tadi tadi sudah saya sampaikan di atas bisa memakai uap oven 70 derajat Celcius, silakan. Atau enggak, zaman sekarang sudah enak pakai UV, beli UV aja masukin ke situ dok. Nah gitu. 5 kali desinfektan. Kalau sudah lebih dari itu, silakan dibuang dok. Ya. Terima kasih dok. Mungkin ini lanjut. Satu lagi dok. Dari Dokter Gigi Henry Fuji Antoni.
Yang pertama, spray yang dapat membunuh virus COVID-19, kandungan yang baik bagaimana, baik clean atau detol cukup atau tidak. Kemudian yang kedua, konsentrasi untuk 100 ml dok, kandungannya baik clean atau detol berapa? Kalau kita bicara dengan Baiklin, itu kan klorin ya, 5% ya. Itu bisa digunakan dok, tapi harus diencerkan 5 kali, 1:5 begitu. Lebih repot lagi sebetulnya sih. Tapi kalau saya boleh kasih saran atau masukan, ini untuk cuci. Jadi kita untuk cuci apa ini dok? Cuci saya nggak ngerti dengan dokter pertanyaan dokter ini untuk cuci apa Alat ya? ini dok, cuci instrumen mungkin. Cuci alat ya? Iya. Cuci alat. Bisa juga dok sebetulnya nggak masalah. Tapi Anda harus mengencerkan Baiklin karena Baiklin sendiri klorin rusak putaran daripada kontraangle itu. Setahu saya dia bikin korosi. Jadi harus diencerkan 1:5 menurut saya. Yang pernah terjadi. Saya pernah merendam di Baiklin, terus dia korosi gitu. Nah gitu. Kalau lebih amannya kita pakai cairan detol, cairan betadin atau Minosep atau betadin lah ya dok. Kita encerkan di gelas kumur, kemudian kalau untuk handspace kita bilas di situ sambil digas gitu, gitu. Nanti biasanya keluar itu yang satu untuk handspace. Itu aja. Mungkin bisa membantu, Dokter Hendri? Ya, ya. Baik dokter, terima kasih atas waktunya dok. Waduh ya, bisa bermanfaat. Mohon maaf nih. Kita karena keterbatasan waktu dok, nanti mungkin lain kali kita bisa mungkin mengadakan hal seperti ini lagi dok. Intern PDG. Iya nih. Saya jadi terburu-buru nih dokter. Dok, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dok atau pesan-pesan untuk sejawat dokter gigi yang lain dalam menghadapi pandemi ini? Untuk sejawat dokter gigi, ada dokter spesialis yang dulu ditahan untuk praktiknya sebelum masa pandemi, sebelum pandemi awal berlangsung, yaitu dokter gigi, dokter THT, dokter kandungan, dokter mata, satu lagi dokter selupa. Nah, karena sudah diwanti-wanti termasuk dalam jajaran dokter yang menyeramkan, itu saya anjurkan bukan seminimal ya dok ya, yang menjadi ketentuan tadi. Nanti boleh di-share aja dokter ini isi-isinya. Semaksimal harus mempunyai dan tidak gegabah dalam masalah ini. Kita tahu senior-senior kita sudah banyak meninggal, senior-senior kita sudah banyak terenggut nyawanya karena pandemi, karena COVID ini. Saran saya, patuhi selalu, tidak cukup hanya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, social distancing, ataupun berkerumun. Tidak cukup itu saja sebetulnya. Karena kita pasti mengerjakan kan berkerumun itu. Nah itu, bagaimana cara kita memaksimalkan proteksi kita. Itu saja dokter. Ya, baik dokter. Terima kasih atas waktunya dok. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Terima kasih. Amin. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dokter. Terima kasih, mohon maaf. Ini PowerPoint-nya boleh kami share ya dok ke teman-teman? Siap, silakan dong. Okay. Silakan. Oke dok. Terima kasih dokter. Baik. Sami-sami. Salam sejahtera, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah Bapak Ibu semua, teman-teman sejawat semua, acara webinar pada kali ini. Saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan banyak sekali kekurangan, banyak sekali ketidaknyamanan. Nanti mungkin ke depannya kalau ada acara seperti ini lagi, harapannya bisa kami perbaiki lagi. Kemudian mohon maaf juga karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan bisa kami jawab. Nanti mungkin moga-moga bisa ada kesempatan lain. Dan untuk rekan-rekan sejawat dokter gigi, jangan lupa mengisi absen. Kemudian untuk SKP, nanti
akan langsung dikirim ke akun e-sertifikasi rekan sejawat masing-masing. Sama seperti BKGN tahun-tahun sebelumnya. Jadi nanti teman-teman tidak perlu lagi melakukan entry atau melakukan scan barcode, cukup nanti mengirimkan NPA dan nama lengkap saja ke panitia, nanti tinggal menunggu untuk SKP nanti akan segera dikirim ke akun sertifikasi rekan-rekan sejawat semua. Jadi mungkin untuk sejawat-sejawat yang baru yang belum punya akun e-sertifikasi segera diproses karena sekarang untuk perpanjang STR dan STR ya terutama melalui sistem e-sertifikasi. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.